Baik, pagi ya semuanya. Materi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan ruang dan tata letak pergudangan. Gudang ini adalah salah satu eh, production service atau salah satu jenis fasilitas yang ada di dalam sebuah pabrik. Secara umum gudang itu ada dua, ya. Ada gudang di hulu dan ada gudang di hilir. Nah, di antaranya juga ada tempat penyimpanan. Jadi ada dua terminologi yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan gudang dan apa yang dimaksud dengan tempat penyimpanan. Ada yang dalam bahasa Inggris ada kita sebut warehouse dan ada kita sebut storage. Ini dua dua terminologi yang berbeda. Oke. Nah, storage itu bagian dari gudang, gitu ya. Storage itu bagian dari gudang karena gudang fungsi utamanya adalah tempat penyimpanan. Jadi kita bisa definisikan secara umum apa yang dimaksud dengan gudang. Ya, gudang adalah tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan dipergunakan dalam produksi sampai barang tersebut diminta untuk digunakan. Gitu. Jadi karena gudang adalah fasilitas atau tempat menyimpan barang, ini bermakna gudang itu adalah representasi dari persediaan. Nah, persediaan ini kan bermacam-macam. Ada persediaan raw material, ada persediaan finish good, dan ada persediaan suku cadang. Ya, kalau di dalam pabrik kita akan eh, kita akan menyimpan tiga kelompok besar barang tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan just in time production system? Kan tidak punya tempat penyimpanan. Ya benar, memang dia tidak secara teori tidak ada barang yang disimpan, tapi harus diingat, tidak mungkin satu barang itu selesai diproduksi langsung dibawa, itu tidak mungkin. Ya karena pengiriman barang ataupun pemasukan barang tentunya akan menggunakan lot size. Ya, jadi ada ukuran sejumlah barang yang datang untuk diproses dan ada sejumlah barang yang selesai diproses ready to deliver to the customers. Jadi nggak mungkin kita kirim satu unit gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya barang-barang yang baru saja selesai diproses itu akan kita simpan di tempat penyimpanan. Itu yang kita sebut sebagai storage. Jadi kalau saudara masih ingat, di dalam individual workstation ada area yang kita alokasikan untuk incoming material dan ada outgoing material. Itu maknanya storage, tempat penyimpanan. Oke, nah itu kategori work in process inventory. Jadi tempatnya berada di lantai produksi. Kasus kita pagi ini bahas gudang. Jadi gudang untuk menyimpan barang, raw material, suku cadang, dan lainnya. Tipe-tipe gudang itu ada secara umum ya, di masyarakat luas maupun di dunia industri dan bisnis. Tipe-tipe gudang itu ada bermacam-macam. Ada satu disebut namanya public warehousing. Apa itu public warehousing? Public warehousing adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dalam rangka pelayanan masyarakat luas. Contohnya apa? Misalnya barang-barang untuk eh, kesehatan ya, untuk obat-obatan. Contoh misalnya di bypass saudara akan temukan ada namanya gudang punya PMI. Nah, itu kategori public warehousing. Jadi memang gudang itu tidak komersial. Jadi sebuah gudang yang dimiliki oleh dinas ya, pemerintahan atau gudang yang dimiliki oleh kementerian pemerintahan atau gudang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga sosial seperti Palang Merah Indonesia ya, yang mereka punya tugas utamanya pelayanan publik. Itu disebut public warehousing. Lawan daripada public warehousing adalah private warehousing. Private warehousing. Nah, ini berbeda. Private warehousing adalah gudang yang dimiliki oleh swasta yang mereka gunakan sendiri atau mereka sewakan.
Jadi siapa yang menggunakan gudang milik mereka berbayar, itu private warehousing. Jadi lawan dari public warehousing. Kalau gudang di Palang Merah Indonesia dalam keadaan kosong, kemudian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat membutuhkan tempat untuk menyimpan barang-barang dalam rangka kesiapsiagaan bencana, maka PMI berkewajiban untuk memfasilitasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyimpan barang-barang mereka di sana. Jadi tidak berbayar gitu, karena fungsi utamanya adalah untuk pelayanan publik. Oke. Dan ketiga, kontrak warehousing. Ini sama dengan private. Berbedanya kalau kontrak warehousing, seseorang menggunakan gudang itu dalam periode tertentu berdasarkan kontrak. Jadi lebih spesifik dari private. Jadi private dan kontrak warehousing ini hakikatnya sama. Ya, sama-sama bisnis oriented, ya, sama-sama bisnis oriented gitu. Tapi perbedaannya kalau kontrak ini, ya, sebuah perusahaan itu kalau dia menyewa gudang bukan untuk 1-2 tahun, tapi untuk jangka waktu yang lama gitu. Itu jangka waktu yang lama. Contohnya apa? Contohnya misalnya sebuah perusahaan mendirikan distribution center. Ya, perusahaan ini katakanlah ada di Jakarta. Kemudian karena strategi bisnisnya, salah satu supply chain strateginya ingin dekat kepada customer, maka dia dirikan distribution center di Kota Padang. Nah, karena dia tidak memiliki fasilitas gudang, maka dia akan sewa gudang itu untuk jangka waktu yang lama, katakanlah 10 tahun atau 15 tahun. Jadi yang kontrak ini memang rentang waktunya paling cepat memang 5 tahun gitu ya. Jadi 5 sampai 25 tahun gitu ya. Karena kalau bisnis ini kan prosesnya jangka panjang ya, tidak jangka pendek. Jadi berbeda dengan private di sana saja, ada periode waktunya. Kesamaannya ya sama-sama komersial. Jadi gudang itu dimiliki oleh perusahaan tertentu dan perusahaan lain itu berbayar atau menyewa fasilitas itu, menyewa fasilitas gudang itu ya, membayar fasilitas gudang itu, membayar kepada pemilik dari fasilitas gudang itu. Multi client warehousing ya, multi client warehousing ini lebih spesifik dari private ya. Jadi dalam satu gudang ya, kalau saudara jalan misalkan ke bandara ya, katakanlah di Tangerang Soekarno-Hatta Airport, International Airport, saudara akan bertemu dengan kawasan pergudangan itu dimiliki oleh satu perusahaan. Tetapi gudangnya itu banyak, ya, storage-nya itu banyak, tempat-tempat penyimpanannya banyak. Setiap storage itu disewa oleh satu klien. Jadi kalau di kawasan itu punya 20 storage, bisa jadi kawasan itu disewa oleh 20 klien. Nah, itu kita masuk sebagai multi client warehousing. Jadi gudang ini ada yang satu rumah tunggal gitu ya. Itu yang kita maksud mungkin private ya sifatnya. Kemudian atau kontrak gitu. Tetapi hanya dimiliki atau dioperasikan oleh satu klien, jadi single client. Nah, kalau yang multi client itu maknanya satu gudang dimiliki dan dioperasikan oleh lebih dari satu klien. Nah, ini tipe-tipe gudang secara umum ya, secara umum. Ini adalah ilustrasi gambar, ya, ini adalah ilustrasi atau gambar dari suasana gudang. Jadi kalau saudara bisa lihat gambar ini ya dengan sangat jelas, saya tidak tahu persis apakah saudara bisa dengan baik melihat gambar ini. Kalau nanti ada kesulitan terhadap tampilan tampilan slide ini, diingatkan ya. Ini kebetulan memang waktu kita agak sempit nih karena saya ada jadwal nguji S2. Kita rencanakan sampai 9.30. Oke, ini adalah gambar dari gudang ya. Ini gambar dari gudang. Kalau saudara perhatikan sepintas, gudang ini sangat luas. Kenapa? Ya karena memang
gudang itu fungsi utamanya tempat menyimpan barang, tapi harus diingat aktivitasnya itu banyak. Untuk bisa menyimpan barang, bisa saja aktivitasnya itu melibatkan truk-truk kontainer seperti gambar di slide ini gitu. Nah, ukuran kontainer itu kan sangat besar. Untuk bisa masuk dan keluar, dia membutuhkan area yang sangat besar untuk manuver ya, untuk manuver dia bergerak. Mau tidak mau kan harus kita siapkan space yang memadai supaya mobil-mobil truk kontainer ini bisa bermanuver. Itu yang mengakibatkan gudang itu sangat luas, kebutuhan luas lantainya. Yang kedua, aktivitas di dalam gudang ini kan bukan hanya tempat menumpuk barang, tapi untuk aktivitas menumpuk barang itu kita butuhkan alat material handling. Nah, di contoh ini katakanlah alat material handlingnya itu forklift, ya, forklift. Maka saudara harus siapkan space gang untuk bisa forklift ini bermanuver atau bergerak. Bergerak dalam pengertian dia mengantar barang dan menempatkan barang, dan juga dia juga berfungsi untuk menjemput atau mengambil barang, gitu ya. Oke. Nah, saudara lihat juga ada gambar di bawah ya, ada gambar di bawah. Gambar di bawah ini ya, kalau saudara bisa lihat pergerakan kursor saya ya, kalau bisa lihat ya, tapi kalau enggak saudara coba perhatikan saja yang di bagian ini kan ada 3 gambar ya, yang di bagian bawah ya, di bagian bawah itu adalah posisi yang namanya receiving atau shipping atau receiving area gitu ya. Yang memang space ini harus saudara siapkan untuk bisa loading, memuat barang dari dalam gudang ke truk, maupun unloading, melepas atau mengeluarkan barang dari dalam truk ke dalam gudang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya gudang ini pertama isunya adalah menghitung kebutuhan luas lantai dari gudang. Untuk menghitung kebutuhan luas lantai dari gudang, saudara tidak bisa hanya mempertimbangkan banyaknya barang rata-rata yang tersimpan di dalam gudang, tapi saudara juga harus memperhitungkan kebutuhan luas lantai untuk memfasilitasi alat-alat material handling dan juga moda transportasi loading dan unloading ya, atau pengangkutan barang-barang dari dan ke dalam gudang. Jadi harus dihitung. Bagaimana prinsip dasar menghitung kebutuhan luas lantai? Nah, dari gudang, kalau menghitung kebutuhan luas lantai dari gudang untuk isu banyaknya barang, saudara harus tetapkan terlebih dahulu kebijakan persediaannya. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk berapa rata-rata order size. Oke, suara saya bisa didengar? Oke, sudah bisa didengar ya suaranya ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi. Eh, Tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan isu tentang bagaimana prinsip ya kita menghitung kebutuhan luas lantai. Ya, kebutuhan luas lantai ini di dalam gudang ada dua isu yang harus diakomodir. Pertama, luas lantai yang bersumber dari barang yang rata-rata barang yang tersimpan. Yang kedua, luas lantai yang bersumber dari kegiatan material handling. Bagaimana cara
kita menghitung kebutuhan luas lantai luas lantai barang-barang yang ada di menghitung kebutuhan luas lantai eh, luas lantai yang ada di luas lantai yang ada di gudang ya berkaitan dengan eh, ber- berkaitan dengan jumlah barang yang rata-rata jumlah barang rata-rata yang ter barang yang tersimpan di gudang. Saudara harus, misalkan kita punya jenis barang A, B, C, dan D, maka saudara harus hitung berapa order size dari setiap jenis barang itu. Jadi memang teori persediaan menjadi dasar bagi kita untuk bisa menghitung berapa kebutuhan luas lantai gitu. Yang paling simpel itu memang kita menggunakan konsep min and max ya, minimize dan maximize banyaknya barang. Paling sedikit barang ada berapa banyak di dalam gudang dan paling banyak diizinkan ada berapa banyak. Maka luas lantainya itu yang menjadi dasar perhitungan saudara itu adalah max-nya gitu. Ya maksimumnya gitu. Jadi kalau kita sekali pesan barang jenis A itu sebanyak 10 unit, satu unit itu membutuhkan ukuran 1 kali 1 meter. Sekali datang barang itu 10 unit misalnya tadi, maka kita butuh maksimumnya ya, itu adalah ukuran maksimum, maka kita harus siapkan minimal 10 meter kali 1 meter persegi. Jadi 10 meter persegi yang harus kita siapkan, ditambah dengan allowance ya gitu. Terserah allowance-nya itu mau berapa persen ya. Di beberapa literatur kan bisa antara 150 sampai dengan 300%. Besarannya itu sangat bergantung kepada jenis barang itu sendiri gitu ya. Kalau jenis barang itu sangat sensitif terhadap gesekan, ya saudara harus beri allowance yang memang cukup besar. Tapi kalau tidak ada masalah gitu ya, misalnya jenis kertas yang tidak mudah rusak, ya saudara bisa saja tidak perlu mempertimbangkan allowance yang begitu besar. Oke, saya lanjut lagi ke berikutnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini adalah slide ini berbicara tentang proses berbicara tentang proses bisnis ya atau aktivitas utama yang ada di gudang. Jadi dari gambar di atas tertulis receiving dan di bawah shipping itu hakikatnya kegiatan utama dari gudang. Receiving itu terjadi itu sebagai input dan shipping itu sebagai output. Jadi pengertian receiving ini kalau dia bahan baku, barang itu masuk dan shipping dalam konteks bahan baku ya, outputnya itu kan ke lantai produksi. Tapi kalau dia finish product, barang jadi, receivingnya itu datangnya dari lantai produksi. Artinya yang datang itu kan finish goods, finish product ya. Diolah sedemikian rupa di dalam gudang, maka outputnya shippingnya itu adalah memuat finish product ke gudang, ke dalam truk, dan truk bergerak menuju customer, tempat penerima tempat yang menjadi tujuan pengiriman barang. Oke, apa yang terjadi di receiving? Yang terjadi di receiving itu aktivitasnya itu adalah schedule atau jadwal carrier. Jadi jadwal alat angkut datang. Ini kapan datangnya? Gitu ya, kapan datangnya? Ini berkaitan ya, saudara harus perhatikan konteksnya. Kita mempelajari bisnis proses gudang ini konteksnya untuk merencanakan tata letak ya, merencanakan tata letaknya gitu, bukan bukan dalam konteks inventory, bukan. Schedule carrier ini efeknya apa ke tata letak? Ya kalau saudara memang bisa, kita memang harus bisa memperkirakan dalam satu event
ada berapa banyak, katakanlah ini isunya raw material warehouse ya, gudang bahan baku. Dalam satu event atau dalam waktu yang sama, ada berapa banyak truk yang akan datang, yang saudara rencanakan datang. Nah, kalau saudara merencanakan hanya satu unit truk, maka rencanakanlah kebutuhan luas lantai untuk receiving area hanya untuk satu unit truk gitu loh. Ya, lalu dari mana kita tahu satu atau dua, Pak? Ya, saudara harus hitungnya dari mana? Nah, balik lagi ke flow proses chart. Kemudian balik lagi ke hitungan ke apa dari flow atau operation proses chart, kembali lagi ke perhitungan kebutuhan bahan. Nah, dengan perhitungan kebutuhan bahan itu kita tahu berapa banyak barang yang kita butuhkan di awal proses. Yang di awal proses yang dimaksud itu di proses paling awal ya. Itu kan menunjukkan banyaknya barang yang harus datang dalam satu waktu. Kalau saudara menghitung kebutuhan bahannya itu per minggu, maka di situ saudara harus perhatikan juga, ini nanti diasumsi barangnya ini datang sekaliguskah atau dia akan didatangkan secara bertahap. Oke. Nah, kalau dia didatangkan sekaligus, saudara perhatikan juga sekali datang ini bisa dikatakanlah kebutuhan barang itu adalah 10 ton. Nah, sementara alat angkut itu yang ada hanya 5 ton. Itu bermakna ya, alat angkut yang akan datang ke receiving area itu ada 2 unit. Nah, itu maknanya. Maka dari situ saudara terjemahkan areanya itu untuk 2 unit. Oh, rencana kita nggak begitu, Pak. Rencana kita dia datangnya satu-satu masuk ke receiving area. Jadi kalau masih ada pekerjaan bongkar muat di receiving area, berarti truk yang satu lagi itu nunggu di luar. Ya kalau itu diasumsi boleh saja gitu. Tetapi harus perhatikan juga, kalaulah posisi atau lokasi pabrik kita itu berada di jalan raya, itu kan mustahil satu truk itu boleh berparkir di luar. Gitu loh. Nah, jadi kita harus punya asumsi-asumsi ya dalam perencanaan kebutuhan luas lantai. Gitu. Yang paling baik, saudara tidak bisa berasumsi pada isu-isu yang uncontrollable ya, uncontrollable factor. Uncontrollable factor itu adalah misalnya seperti tadi, katakanlah kita hitung kita dalam satu event akan kedatangan 2 unit truk. Tetapi receiving area saudara asumsi hanya untuk 1 unit truk. Ya, padahal hasil perhitungan menunjukkan 2 unit truk. Jadi asumsinya saudara mengatakan menetapkan asumsi 1 unit truk itu berada di luar di jalan raya. Padahal di jalan raya itu tidak wewenang perusahaan. Jalan raya itu jadi wewenang pemerintah. Nah, itu yang dimaksud uncontrollable faktor. Ya, faktor-faktor yang uncontrolled, tidak bisa kita kendalikan. Nah, karena nggak bisa dikendalikan, ya tidak bisa saudara jadikan asumsi karena beresiko tinggi. Bayangkan kalau ternyata truknya itu nanti kena tilang atau truknya itu diusir oleh petugas jalan raya, mau kemana lagi truk itu? Nah, ini kan akan mempengaruhi laju pasokan bahan baku ke dalam gudang. Oke? Nah, itu. Jadi balik lagi ya. Saudara perhatikan berapa kebutuhan bahan baku di awal proses sekali ya, bukan di setiap proses ya, di awal proses utama. Nah, perhatikan satuan waktu yang saudara hitung pada saat merencanakan kebutuhan bahan itu per hari, per minggu, per bulan. Nah, setelah itu saudara perhatikan lead time. Lead time dari barang ini. Ini barang ini dipesan dari mana gitu ya. Nah, jadi teori-teori dasar persediaan itu menjadi dasar bagi saudara untuk melakukan perhitungan ya di dalam perencanaan gudang ini. Begitu rasionalitasnya. Jadi kalau kita baca di teori ini, di receiving itu ya di bagian input ada schedule carrier, ada unload vehicle, ada inspect for damage. Nah, itu menunjukkan aktivitas-aktivitas yang saudara harus akomodir di dalam luas lantainya tadi. Kalau unload vehicle itu maknanya harus ada space yang kita gunakan untuk kegiatan alat material handling. Nah, kalau ada forklift berarti gudang itu di receiving area juga harus kita siapkan luas lantai untuk forklift. Inspect for damage. Inspect for damage ini di mana akan dilakukan inspeksi. Ya, kalau inspeksi itu dilakukan di dalam kontainer is oke. Tapi kalau inspeksinya itu dilakukan di area tertentu, berarti sebelum disimpan barang itu di storage ya, sebelum disimpan ya di storage,
maka ada area inspection. Mau tidak mau harus ada luas lantai yang kita alokasikan untuk inspection activities. Jadi harus ada area, katakanlah itu 5 kali 5 meter ya. Jadi barang dikeluarkan dari kontainer, dibawa forklift, forklift ngelepas dulu di area inspection, kemudian ada petugas inspektor mengecek ini barang oke atau enggak nih gitu. Ini barang jumlahnya cukup atau tidak nih seperti deliver orderan kita gitu. Itu dilakukan di area tertentu di dalam gudang. Maka saudara harus siapkan luas lantai itu di dalam gudang Anda, gitu ya. Jadi gudang itu bukan hanya untuk tempat menyimpan barang saja. Kalau di dalam kegiatan yang saudara rencanakan, barang itu harus diinspeksi, maka saudara harus siapkan area untuk tempat inspeksi. Nah, itu cara kita membaca proses bisnis ini ya di bagian receiving itu menerjemahkannya menjadi sebuah perencanaan luas lantai di dalam gudang. Kemudian ada warehouse process ya. Warehouse process itu ada put away storage, storage ke order picking ke shipping preparation. Put away itu artinya ya barang-barang yang sudah ada tersimpan di sana itu nanti misalkan ada lantai produksi itu butuh spare part tertentu. Dia order ke bagian gudang. Maka orang gudang akan mencari barang itu, kemudian mengambil dan mengirimkannya ke lantai produksi. Nah, itulah yang dimaksud di sini ada proses put away storage, order picking, shipping preparation, gitu ya. Artinya membaca warehouse process ini, tempat-tempat yang harus luas lantai yang harus saudara siapkan adalah luas lantai untuk penyimpanan barang, kemudian luas lantai untuk lalu lalang atau lalu lintas dari alat material handling. Shipping ini tempat kita melepas barang. Kalau itu raw material, maka melepas barang ini kan dari gudang ke lantai produksi. Nah, di situ juga ada schedule carrier. Ya, ada schedule carrier. Jadi melepas barang dari gudang ke lantai produksi juga ada schedule-nya. Ya, tidak bisa seolah-olah seperti swalayan kapan kita butuh kita ambil. Enggak, dia tetap juga ada schedule. Jadi kalau saudara ingat di dalam mata kuliah Production Planning and Inventory Control atau PPC, saudara semua bicaranya semuanya tuh hakikatnya saudara bicara jadwal. Mau agregat planning, saudara mau bicara master production schedule, jadwal induk produksi ya, sampai saudara bicara scheduling, operation scheduling, hakikatnya itu semua adalah scheduling ya hakikatnya. Makanya di dalam shipping itu ada isu schedule carrier, di dalam receiving itu ada isu schedule carrier gitu. Karena memang kegiatan di pabrik itu keywordnya adalah schedule, penjadwalan. Ya, itu isu utamanya. Jadi ukuran keberhasilan efisiensi yang baik di dalam sebuah kegiatan operasi pabrik itu adalah schedule ya, penjadwalan yang tepat gitu loh. Oke. Sampai di sini ada yang mau saudara tanya ya? Sampai di sini terkait dengan fungsi-fungsi utama dan operasi-operasi di dalam gudang yang dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan luas lantai. Kalau ada yang mau ditanya silakan saja gitu. Bisa di chat atau kalau memang mau pakai speaker juga boleh. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau ada bagian yang belum jelas dari PowerPoint yang saya jelaskan? Silakan aja. Ada? Saya akan lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ini adalah contoh ya dari sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, Pak Ben. Iya, Pak Ben. Oh, oh ya. Oh ya. Kemarin. Kemarin.
Oh, bypass ya. Oh, jadi. Ya, makasih. Ya, Pak Ben. Ya, Pak Ben. Waalaikumsalam. Maaf ya. Oke, saya lanjutin ya. Eh, ini adalah gambar tentang stok card. Ini contoh kartu yang digunakan di dalam gudang untuk merekam status-status barang. Nah, sebenarnya penggunaan kartu stok ini di era-era digital itu udah hampir ditinggalkan ya sebenarnya. Ya, kita bisa saja menggunakan banyak cara lain ya sebab setiap dengan era digital tentunya pekerjaan-pekerjaan yang manual itu sudah bisa dihilangkan. Tapi secara umum teorinya yang ingin disampaikan di sini stokat itu bicara tentang identitas dari sebuah barang. Kapan datangnya, dari mana, kapan digunakan, jumlahnya ada sekali datang jumlahnya ada berapa, ini sekarang stoknya ada berapa. Jadi pencatatan secara detail ya dari barang tertentu itu disebut namanya kartu stok. Kemudian ada juga jenis-jenis dari barang. Ya, tadi saya sudah singgung ada di gudang itu ada barang penyimpanan untuk barang mentah, barang setengah jadi, produk jadi, produk apa barang-barang yang dibeli, box out item gitu ya. Nah, fungsi-fungsi utama atau pekerjaan-pekerjaan utama, aktivitas-aktivitas utama yang ada di gudang, pertama itu ada kegiatan penerimaan. Nah, jadi menerima barang ya. Barang yang datang ke dalam gudang bahan baku atau finish product yang datang eh, ke apa namanya eh, gudang produk jadi gitu ya. Kemudian ada namanya persediaan ya. Persediaan. Nah, kalau persediaan itu bicaranya adalah banyaknya barang ya kebijakan perusahaan ya. Dalam hal ini teori optimisasi tingkat persediaan, banyaknya barang yang memang kita sengajakan ya untuk bisa tersimpan di dalam gudang. Nah, persediaan inilah yang menjadi dasar kita merencanakan kebutuhan luas lantai. Kemudian ada kegiatan put away, ya penempatan barang dalam lokasi penyimpanan. Ya, ya, itu ada kegiatannya. Jadi barang itu memang begitu diletakkan tidak langsung dibiarkan begitu saja. Ya. Itu juga harus ditata. Kemudian juga ketika mau diambil, ya nggak sembarangan aja mengambil, ya itu ada caranya, ya ada metodenya. Kemudian penyimpanan ini berkaitan dengan media apa yang kita gunakan untuk menyimpan ya. Misalkan ya nanti ada saya kasihkan gambar beberapa contohnya. Kemudian juga ada order picking, yaitu proses pengambilan barang dari gudang sesuai permintaan ya, order picking. Kemudian ada juga aktivitas packaging ya, pengepakan. Jadi barang-barang yang mau dikirim itu kan harus di packing. Kita ambil contoh misalnya apa di pabrik minuman eh, teh botol ya yang kemasannya dalam bentuk botol itu kan disimpan di dalam tempatnya gitu. Apa ya? Kan tidak satu-satu botol gitu ya. Itu kan diletakkan di dalam kerat ya, dalam satu kerat itu. Nah, kemudian itulah yang kita sebut sebagai istilah contoh dari packaging. Kemudian ada kegiatan pensortiran. Di dalam gudang itu ada juga kegiatan pensortiran, pengambilan batch menjadi pesanan individu dan seterusnya. Kemudian ada pengiriman. Nah, ini adalah ilustrasi contoh gambar barang kegiatan di dalam gudang. Jadi rak-rak itu yang kita sebut sebagai storage. Ya, itulah media penyimpanannya. Ya, rak-rak itu ya sebagai media penyimpanannya. Kemudian kalau saudara perhatikan ya, mudah-mudahan gambar ini sangat jelas bisa dilihat ya bagi yang ada yang bisa menggunakan displaynya aktif ya. Itu ada dia kan seperti diplastikin ya. Nah, itu yang kita sebut tadi pengepakan itu. Nah, kemudian gambar ini ada dua makna sih sebenarnya. Seolah-olah dia sedang menyimpan atau seolah-olah sedang mengambil barang ya. Nah, kalau yang sedang dia lakukan inilah yang kita sebut namanya
apa ya, bagian dari contoh put away ya. Jadi dia rapi-rapiin, dia sisih-sisihkan gitu. Supaya nanti waktu kalau butuhnya ngambilnya hanya per box, hanya satu kotak, jadi lebih mudah gitu. Jadi yang packaging yang diterima dalam bentuk kepakan itu dibuka plastiknya, kemudian ditumpuk-tumpuk. Karena memang nantinya pengambilannya itu mau satu kotak. Nah, jadi kita mudahkan ya untuk proses pengambilan. Kemudian juga di situ ada alat material handling, gitu ya, ada alat material handling. Jadi rak-raknya itu kita sebut sebagai media penyimpanan. Kemudian ada seperti industrial truck ini atau forklift ini ya, mirip-mirip dengan forklift ini kita kita sebut sebagai alat material handling, gitu ya. Ini juga contoh-contoh lain ya, bagaimana suasana gudang sehingga saudara bisa membayangkan eh, yang terlihat di situ luas lantai yang kita gunakan untuk gang itu kan cukup besar gitu ya. Loh kenapa ini kok kayaknya lebih gede apanya gang untuk lalu lalang alatnya, sementara alat material handlingnya kok ukurannya kan kecil gitu. Ya karena memang barang-barang yang ada di gudang ini harus kita jamin tidak terjadi kerusakan. Ya Anda bisa bayangkan, nah kalau dia barang raw material itu mahal, rusak akibat alat material handling, susah mengambilnya, susah membawanya, terjadi benturan, jatuh, gitu. Maka perusahaan akan mengalami kerugian karena material itu nggak bisa diproses, gitu. Atau kalau dia finish produk ya tidak bisa dijual ya, karena menjadi reject. Ya reject bukan karena proses produksi, tapi reject karena kesalahan dari aktivitas atau operasi material handling. Itu mengapa secara teori luas lantai yang terkait dengan gang di dalam gudang itu dibuat besar gitu ya untuk memudahkan terjadinya manuver ya, ya manuver sedemikian rupa eh, sehingga barang-barang itu bisa dalam keadaan baik ya ketika diambil dan dibawa atau ketika dibawa untuk ditempatkan di dalam media penyimpanan. Oke, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan di dalam apa pertimbangan eh, pertimbangan tata letak penyimpanan ini. Yang pertama, saudara harus lihat karakteristik ya. Intinya kita perhatikan bendanya itu. Kalau bendanya mudah rusak, ya perlakuannya juga harus harus apa? Harus sempurna ya. Dia mudah rusak gitu. Maka pastikan kondisi lingkungannya itu ideal. Nah, apa contoh-contohnya? Barang-barang yang mudah rusak ini ya seperti toko roti ya. Tempat penyimpanan barang, misalnya ini kue ulang tahun gitu, tersenggol sedikit aja rusak bentuknya ini ya, karena sensitif ya, bentuknya itu lunak gitu. Ya saya harus perhatikan, makanya kalau datang ke toko roti itu tempatnya kok jaraknya jauh gitu ya, tempatnya istimewa gitu. Ya karena masuk kategori secara teori ya, itu masuk kategori barang-barang yang mudah rusak. Maka pastikan tempat penyimpanannya itu harus ideal gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang saat ini sedang praktikum, karakteristik barang-barang yang saudara sedang kerjakan itu kan nggak mudah rusak ya. Jadi ya memang tidak perlu ada apa treatment khusus. Nah cuma saudara harus ingat spesifikasi mutu dari produk itu. Kalau tidak boleh ada goresan dari apa bagian-bagian kursi, produk kursi yang sedang Anda buat pabriknya itu tidak boleh ada goresan gitu. Nah, di sini ini masuk juga kategori yang apa ya barang mudah rusak. Saudara perhatikan betul. Kita kan pakai stainless steel itu ya. Kita pakai stainless steel gitu. Kemudian saudara mau tumpuk-tumpuk logam itu di dalam media penyimpanan di rak gitu ya, yang mengakibatkan terjadinya goresan karena waktu ngambilnya saudara tarik begitu saja atau menyimpannya saudara jatuhkan begitu saja. Nah ini bisa penyok, bisa ada guratan gitu ya, ada goresan-goresan. Nah kalau spesifikasi mutunya tidak mengizinkan itu terjadi, nah maka saudara harus perhatikan betul media penyimpanan. Yang kedua, metode penyimpanan pengambilan yang menjamin tidak terjadi goresan. Termasuk di situ, saudara harus siapkan sebuah lingkungan tempat penyimpanan yang ideal. Bentuknya, ya, bentuknya ini juga menjadi pertimbangan kita ketika kita menyimpan, ketika kita, bentuk dari barang ini, ketika kita bisa menyimpan, bentuknya ini harus kita perhatikan untuk kita menyiapkan tempat penyimpanan.
Kalau mudah hancur gitu ya, itemnya mudah hancur. Nah, ini harus perhatikan betul gitu. Dia kesenggol sedikit langsung apa gitu ya, langsung rusak gitu. Contohnya apa ya? Misalnya pabrik kerupuk ya, pabrik kerupuk itu kalau kerupuknya mudah rusak, nah ini saudara harus perhatikan betul media penyimpanannya. Tahu itu mudah rusak, gitu. Harus perhatikan betul media penyimpanannya gitu ya, dan cara mengerjakannya. Kemudian juga ada material berbahaya. Nah, logiknya ya kalau material berbahaya ini tempat penyimpanannya harus kita jauhkan kan, jauh dari akses orang, jauh dari barang-barang lain yang dikhawatirkan bisa berpotensi untuk terjadi kontaminasi gitu ya. Nah, ini kan harus diperhatikan dengan baik ya. Material berbahaya, material mudah rusak, bentuknya, ya keamanannya, compatibility-nya. Ya, compatibility ini ada barang-barang yang justru dia akan bereaksi ya ketika dipicu oleh barang-barang lain gitu atau temperatur atau cahaya gitu. Nah, ini saudara harus perhatikan ya, itu yang dimaksud dengan compatibility gitu ya. Jadi kita ambil contoh lah ya, misalnya bahan bakar. Bahan bakar ini kan dia berjodoh dengan apa? Dengan api gitu. Ya, jauhkanlah dari sumber-sumber api. Sumber-sumber api itu bukan korek api saja, bisa jadi sumber api itu kan bisa dari stop kontak listrik ya, ketika Anda mencolok ke switch ke saklar itu menimbulkan api, dan di dekatnya itu ada bahan bakar ya, dia bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, saudara harus perhatikan juga yang seperti ini gitu loh ya. Oke. Uh, Ya nantinya apa ini ya, presentasi ini nanti ada, insya Allah ini ada videonya, tapi ukurannya cukup besar ya. Kemarin saya ngasih kuliah juga bisa bisa filenya cukup besar juga, bisa 100 mega juga gitu. Ya, karena ya karena ini kan medianya media gambar sekaligus suara gitu. PowerPoint-nya nanti bisa saya bagikan nantinya. Ya. Sebentar ya, ini lagi sibuk SNMPTN ini, bos-bos ini pada ngontak terus ini karena harus sidang hari Sabtu. Oke, saya lanjut lagi. Ini adalah beberapa contoh-contoh media penyimpanan. Ini kita sebut namanya palet, gitu ya. Kalau saudara masuk gudang beras, itu kan ditumpuk-tumpuk di bawahnya itu ada paletnya. Kenapa tidak langsung ditumpuk di lantai saja? Nah, itu balik lagi ke teori tadi yang slide sebelumnya. Ya, kalau ditumpuk di lantai saja yang mengakibatkan barang atau beras itu jadi rusak, nah di situ adalah kesalahan kita dalam perencanaan gudang. Ya, kalau dia tidak boleh kontak langsung dengan lantai yang mengakibatkan jadi busuk, lembab, dan busuk, rusak beras itu, berarti kita salah dalam perencanaan. Ya, ternyata dia memang harus diberi alas ya. Nah, ini yang kita sebut namanya palet. Palet ini juga ada standar-standar ukurannya, gitu ya. Palet-palet ini ada standar ukurannya. So, nanti bisa lihatlah di buku Tompkins, facility planning itu kan cukup jelas tuh berapa standar-standar palet. Jadi nanti saudara yang praktikum ketika memutuskan menggunakan media palet di dalam penyimpanan barang-barang tertentu gitu ya, pastikan mengikuti standar ya. Jadi nggak boleh sesuka-suka hati. Jadi harus ada rujukannya. Karena semua desain-desain teknik ini harus ada standarnya. Oke, inilah contoh penggunaan palet tadi ya. Katakanlah menyimpan barang-barang seperti ini. Ini juga ditujukan untuk keamanan, untuk menjamin tidak terjadi kerusakan, dan seterusnya. Gitu. Apakah gambar ini contoh yang baik? Ya belum tentu juga. Kita perhatikan juga kalau isinya beras, maybe ini nggak ada masalah dari sisi kerusakan dari barang. Tapi dari sisi loading dan unloading ini jadi repot juga. Tentunya yang di bawah itu kan barang yang lebih awal datang ya dibandingkan dengan barang yang di atas. Nah, saudara harus ingat, kalau kita mengelola pabrik,
yang karakteristik produk atau bahan bakunya itu perishable, yang mudah rusak, yang mutunya itu menurun sebagai fungsi dari waktu, ya, maka pastikan penataan atau penumpukan barangnya itu yang mudah diambil. Jadi jangan barang yang lebih awal datang itu justru terakhir pula diambil. Nah, ini kan resikonya jadi tinggi ya, karena barang itu khawatirnya expire gitu. Jadi cara menumpuk barang di gudang juga harus memperhatikan karakteristik dari barang itu. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, keamanan dalam isu K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, isu K3. Nah, kalau kita numpuk seperti ini, ada resiko maaf, ada resiko barang-barang itu ketika diambil itu bisa jatuh ya dan melukai operator. Ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi isu K3, isu tentang perishability, kalau ya barangnya itu memang barang yang sangat sensitif. Meskipun tidak sensitif, kita juga harus pastikan bahwasannya jangan sampai barang itu terlalu lama berada di gudang. Ya, bagaimanapun, meskipun dia tidak mudah rusak, tapi kalau barang-barang yang terlalu lama berada di gudang, ini juga akan bisa mempengaruhi mutu gudang itu. Dan saudara harus ingat juga kalau persediaan ini ada kaitannya dengan akuntansi. Ya, biasanya barang yang sudah lama kita beli itu bisa jadi ya harganya itu lebih murah dibandingkan dengan barang yang berada saat ini. Katakanlah kita masih menyimpan barang 3 tahun yang lalu, itu tentu harga 3 tahun yang lalu lebih murah, mungkin saja ya, meskipun tidak selalu ya, dibandingkan dengan barang saat ini. Nah, itu ada pengaruhnya dengan di akuntansi. Di mana pengaruhnya? Ya, di pengaruhnya itu nanti di harga pokok produksi gitu loh. Kalau yang kita gunakan barang-barang dengan harga saat ini katakanlah lebih mahal gitu, nanti harga produksi kita bisa cost of good manufacturingnya itu bisa lebih mahal dibandingkan kalau kita secara konsisten menggunakan barang-barang yang terlebih dahulu datang ya dengan barang-barang yang terbaru. Itu ada hubungannya dengan akuntansi, khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi. Lalu apa urusannya kalau harga produksi bisa lebih mahal? Ya kita harus mikirkan juga. Kalau harga produksi lebih mahal, tentu harga jual bisa lebih mahal karena kita masukkan juga di situ profit margin kan. Nah, kalau harga produk kita lebih mahal di pasar, ya daya saing produk kita di pasar bisa jadi menurun. Nah, itu mengapa tata letak pabrik itu berpikirannya strategis. Kita tidak bisa hanya mengutamakan isu-isu teknis, tapi lupa konteks bisnisnya. Itu harus diperhatikan. Di situ prinsip dasar dari perancangan pabrik ya. Nah, dalam konteks gudang, kita perhatikanlah juga tentang penataan barang-barang itu. Jangan sampai yang first in, enggak, first out dia. Maunya yang duluan datang, itu juga yang duluan bisa dikeluarkan. Jangan sampai dia terlalu lama menumpuk di situ. Nah, itu prinsip yang harus diperhatikan. Ini contoh lain juga penataan barang di yang menggunakan rak ya, sedemikian rupa. Saudara perhatikan meskipun ada rak, di situ ada paletnya juga ya. Kalau gambarnya bisa jelas dengan baik dilihat, itu ada paletnya. Loh, kenapa ada palet? Ya karena alat material handling yang digunakan di sini itu menggunakan forklift, ya, menggunakan forklift dia. Sehingga kita memang butuh palet ya, untuk memudahkan alat forklift itu mengambil barang. Dan perhatikan juga di situ luas lantai gudangnya, gangnya ya, gang. Itu Anda perhatikan dengan teliti. Jadi gang itu memang seolah-olah lantai ini mubazir ya, seolah-olah ya. Tapi itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif dibandingkan kita kesulitan mengambil barang. Kesulitan itu bisa kerugian waktu. Ya, ketika lantai produksi membutuhkan di jam tertentu, barang belum datang juga. Kenapa belum datang? Karena saudara masih kesulitan untuk mengakses barang tersebut. Lebih rugi lagi perusahaan. Karena operasi itu bisa terhenti. Kenapa terhenti? Karena barang yang dibutuhkan saat itu tidak tersedia. Nah, ini pentingnya luas gang itu. Jadi gang ini memang kelihatan menganggur, seolah-olah dia tidak punya value ya, seolah-olah gitu ya. Tapi kalau kita hitungan-hitungan dalam desain, kita pastikan memang value-nya itu tinggi gitu. Meskipun kita kasih luasnya besar, tapi kok kayaknya jarang dipakai.
Tapi value yang dimunculkan accessibility ya, kemampuan untuk mengaksesnya, kemudahan untuk mengaksesnya itu sangat tinggi sehingga selalu tepat waktu. Kedua, keamanan dari ancaman kerusakan, ya, ancaman kerusakan itu juga jadi pertimbangan gitu. Dan lain-lainnya lah gitu ya. Nah, ini contoh lain storage untuk barang-barang cair, misalnya susu, ya, penyimpanan susu. Jadi kalau contoh-contoh tadi kita barang-barang padat, pakai rak, pakai palet, dan juga penyimpanan tangki itu juga tempat penyimpanan barang-barang cair gitu. Nah, ini juga contoh lain tempat penyimpanan barang-barang serbuk atau powder atau seperti di semen ya. Ini yang kita sebut namanya silo. Ya, ini juga istilah ya, tempat penumpukan barang. Ini juga disebut sebagai storage ya, bukan gudang, ya, tapi ini storage ya, tempat atau media penyimpanan atau penumpukan barang. Yang kita sebut namanya silo. Jadi bisa ditemukan di pabrik di pabrik semen gitu ya. Oke, ini adalah ilustrasi bagaimana desain itu terjadi. Kalau ada gambar di sebelah kiri saya, ya ada shipping shipping doors dan ada shipping doors. Nah, seperti itulah kira-kira polanya, ya polanya. Jadi bisa saja tempat untuk kedatangan barang itu kita bedakan dengan tempat pengiriman barang, itu bisa dibedakan. Tapi juga bisa di tempat yang sama, ya tempat pengiriman maupun tempat pengiriman barang. Nah, kalau di dalam gudangnya itu sendiri, kalau saudara perhatikan di sini ada receiving, ada shipping, ada order picking, ada assembly, ada office, ada storage, ada maintenance. Nah, ini adalah sebuah gudang yang di dalamnya ada fasilitas-fasilitas lainnya. Ada fasilitas-fasilitas lainnya yang saudara memang harus buat layoutnya. Nah, kemudian storage system itu harus harus punya pertimbangan-pertimbangan ekonomis gitu ya. Jadi dibuat terlalu luas tapi tidak punya value, tidak punya nilai juga salah. Dibuat sempit-sempit, barang jadi mudah rusak, susah diakses, akibatnya operasi tidak efisien juga jadi buruk ya. Saudara bisa baca saja. Nah, maka ada beberapa strategi penyimpanan barang. Satu namanya strategi penyimpanan secara acak. Kalau ini adalah gambar sebuah gudang, ya, kalau ini adalah gambar sebuah gudang, maka kita sudah siapkan tempat-tempat penyimpanan, ya, kotak dengan garis putus-putus ini yang jumlahnya banyak ini. Setiap tempat ini kita sebut namanya storage, tempat penyimpanan. Oke. Tempat penyimpanan ini kalau kita gunakan strategi random storage policy, maka setiap titik-titik ini boleh disimpan, boleh dijadikan tempat penyimpanan barang apa saja, bebas. Boleh menjadi tempat penyimpanan barang apa saja, bebas dia. Jadi tidak dedicated. Kadang tipe A di sini, bisa besok Z, bisa besok begitu. Mana saja ada yang kosong, boleh diisi. Jadi sifatnya acak, random. Itu satu. Yang kedua, lawan dari random adalah dedicated. Ya, lawan dari random. Jadi satu tempat itu hanya memang untuk item tertentu. Misalnya contohnya di sini J. Ya, sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, ya di situ tempatnya si J gitu, nggak boleh diganggu-ganggu. Itu dedicated. Jadi lawan dari random. Oke. Nah, kemudian ada namanya Cube per Order Index Policy. Di sini, ya, ini kan gudang, ini ada pintu masuknya, ini ada area shipping, receiving, ya, maupun inspection, katakan tadi yang seperti saya jelaskan. Di sebelah kirinya itu ada kantor gudang. Kalau Cube per Order Index, maka kita akan buat indeks-indeks dari setiap zona. Jadi di yang paling dekat pintu ini kita sebut zona untuk barang-barang yang sangat tinggi keluar masuknya, sering datang dan sering keluar. Nah, itu. Jadi kita hitung indeksnya. Jadi intinya di sini kita akan mencari klasifikasi barang-barang mana saja yang harus ditempatkan pada zona indeks tinggi, pada zona yang sangat tinggi, yang sedang, yang rendah, yang sangat rendah. Ya, nanti kita hitung itu ada caranya. Ya, secara prinsip sih sederhana aja ya. Kita hitung aja dalam 1 bulan mana yang frekuensi kedatangannya paling sering dan mana yang frekuensi keluarnya barang itu paling sering.
Ya, kalau dia apa sering datang dan sering keluar, artinya tidak lama-lama di situ ya, ya mendekati nilai indeks satu ya, ya apa satu gitu. Nah, itu menunjukkan intensitasnya tinggi. Tapi ada juga dia jarang datang tapi sering keluar. Nah, itu indeksnya kan bisa tinggi juga tuh, ya bisa tinggi juga indeksnya. Tapi dia jarang datang tapi sering keluar gitu. Nah, itu juga bisa masuk kategori indeks sangat tinggi. Jadi bisa ya nilainya bisa lebih besar dari satu. Gitu. Yang keempat, close based storage policy. Ini menggunakan hukum Pareto. Jadi prinsipnya sama, ya kita mau kelompok-kelompokkan juga. Jadi mirip dengan Q per order index, hampir sama, ya hampir sama. Pakai hukum Pareto. Jadi hukum Pareto kita alokasikan sedikit saja tempat, tapi barang-barang yang menempati area itu barang-barang yang paling sering keluar masuk gitu. Nah, itu kan ada 20% tempat untuk barang-barang sering keluar masuk, 30% yang sedang, 50% untuk yang jarang-jarang. Ini mirip-mirip ini. Intinya kita akan melakukan pengelompokan. Selanjutnya, share storage policy. Share storage policy ini maknanya kita intinya ya secara teori ini integrasi antara random storage policy dengan dedicated storage policy. Ya random dari situ. Oke. Nah, yang disebut share storage policy ini kita kombinasi. Ada tempat-tempat tertentu yang dedicated dan ada tempat-tempat tertentu yang sifatnya random. Jadi satu gudang itu ada yang dedicated tempatnya. Hanya untuk barang-barang itu saja. Tapi ada juga yang sifatnya random. Nah, kalau saudara masuk ke dalam supermarket, kayak dalam hypermarket yang gede-gede, saudara bisa perhatikan ada satu wilayah ya barang-barang itu saja isinya. Ya misalnya kita masuk ke daerah misalnya ember, tempat pel, tempatnya di situ terus. Tapi ada di bagian depan, ya tempatnya isinya tuh gonta-ganti, kadang sirup, kadang biskuit dalam momen-momen tertentu ya, kadang kurma dalam momen tertentu, kadang beras isinya, kadang gula gitu. Di tempat itu ya di bagian depan. Nah, itu disebut namanya random storage policy, ya random storage policy. Jadi dia memang acak, siapa saja bisa menempatinya gitu, tidak khusus. Jadi share storage policy ini kombinasi antara dedicated dan random. Itu kira-kira contoh aplikasinya ya. Ya. Tapi kalau secara teori yang disebut random, ya begitu barang datang ke dalam gudang, langsung dilihat mana tempat yang kosong, langsung diisi di sana. Kalau tempat kosongnya di pojok, diantarnya ke pojok. Kalau tempat kosongnya di depan, diantarnya ke depan, gitu. Itu namanya random. Jadi setiap titik punya probability yang sama, gitu. Tapi begitu diaplikasikan secara bisnis, ya misalnya kita masuk ke hypermarket, ya kira-kira contohnya seperti yang saya ilustrasikan tadi. Meskipun itu sebenarnya tidak murni random ya, tidak murni random. Ya. Tapi kecenderungannya itu kecenderungan random. Nah, jadi random dari sisi jenis barang. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya terkait dengan contoh-contoh, jenis-jenis storage policy. Ada tadi kan ada random, ada random storage policy, ada dedicated storage policy, ada queue per order index policy, ada close based storage policy, dan ada share storage policy. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Ini ada sebuah contoh ya. Pada contoh ini akan diberikan cara mengelompokkan barang berdasarkan frekuensi keluar masuk barang. Dalam kasus ini diabaikan karakteristik barang, dengan kata lain diasumsi barang setiap jenis independen. Jadi bisa aja sih barang itu tidak independen ya. Tidak independen ya. Paling nggak saudara ingat aja logik dari MRP lah kira-kira gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian semua jenis barang diangkut menggunakan alat material handling yang sama. Gudang hanya
menggunakan satu titik masuk dan keluar. Jadi pintu masuk ada juga pintu keluar. Jadi bisa aja sebuah gudang itu pintu masuknya beda dengan pintu keluar, bisa-bisa aja ya. Gitu. Jadi ya, uh, tentu analisisnya jadi berbeda ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya, yang berikutnya uh, uh, gambar ini katakanlah itu ada kantor, titik I garis miring O itu input dan output, pintu masuk dan keluarnya. Kemudian ada kotak-kotak yang tanpa diarsir, itu adalah tempat-tempat penyimpanan. Nah, katakanlah seperti ini kondisi gudangnya. Layoutnya udah jadi, udah given. Sekarang yang jadi pertanyaan, setiap titik-titik ini diisi oleh siapa gitu ya? Diisi oleh item apa gitu. Nah, kita punya item sebanyak titik-titik itu, kita ambil data dalam 1 bulan barang itu masuk 12 kali, yang B 24 kali, yang C 8 kali, yang D 4 kali, yang E 5 kali, yang F 10 kali, yang G 4 kali. Itu frekuensi barang masuk dalam 1 bulan. Misal ya, kita dapatkan data itu. Kemudian kita ambil pula data frekuensi keluarnya barang. Nah, keluarnya barang. Keluarnya dari situ. Itu ada 8 kali keluar, 18 kali dan seterusnya. Kemudian saudara cari rasio barang receive datang dan shift keluar. Jadi 12 dibagi 8, 24 dibagi 18 dan seterusnya. Nah, maka dari sini kita prioritaskan, kita buat ranking. Mana yang nilai indeksnya paling besar, itu kita letakkan di depan gitu. Jadi di sini yang menang itu adalah barang G ya, yang indeksnya 4 gitu. Jadi nanti kita letakkannya di depan dan seterusnya. Bagaimana cara menempatkannya, Pak? Ya di sini metode ini tidak mengatur, intinya yang dekat dengan pintu itu paling depan, yang di belakangnya itu lebih apa? Terus kuliah. Saya kuliah dulu bentar. Saya masih kuliah bentar. Nah, kemudian di sini kita sudah dapatkan ya, kita urutkan tadi, kemudian kita tempatkan saja seperti lokasi-lokasi yang sudah ada seperti gambar ini. Inilah hasil layoutnya. Jadi metodenya masuk dan keluar itu adalah data yang saudara cari. Kemudian hitung indeksnya. Selanjutnya buat ranking. Setelah ada ranking, saudara pilih aja tempatnya. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya lanjutkan, kalau nggak ada pertanyaan, itu tadi metode yang sangat yang sangat sederhana. Kita masuk sekarang ke metode heuristik. Ini ada bisa dibaca di Sundara Seragu di buku itu. Ada algoritma dan ada rumus-rumus tertentu. Saya perhatikan, ini adalah contoh. Metode ini pertama butuh data frekuensi keluar masuk barang. Misal, kita punya 3 jenis barang. Di kolom frekuensi, input itu barang datang ada 16 kali, keluarnya ada kemudian frekuensi outputnya. Kemudian di sini ada 2 pintu. Pintu 1, pintu 2. Di contoh ini, pintu 1, pintu 2 itu bisa untuk barang masuk, bisa untuk barang keluar. Ya, contoh ini. Oke. Nah, ini item ABC gitu ya. Ini adalah data. Kemudian barang A setelah dihitung, karena kita menggunakan tempat penyimpanan ini standar ya, ukurannya sama. Ya, di sini ini asumsinya ketat ini. Ya, tapi memang
pada umumnya ya ya memang tempat penyimpanan itu standar. Katakanlah dari data kita bisa hitung item A itu nanti butuh 3 lokasi untuk menyimpan item A. Ya, karena barangnya banyak maka dia butuh 3 lokasi. Item B itu butuh 2 lokasi, item C butuh 5 lokasi. Nah ini data. Jadi ada data apa saja barangnya, frekuensi dari setiap barang itu butuh berapa lokasi, dan frekuensi pergerakan barang. Jadi membaca misal contoh barang A, input itu artinya dia 16 kali masuk dalam katakanlah dalam 1 bulan ya, atau katakanlah dalam 1 tahun. Kalau hari Pak, ya bisa juga hari. Output itu frekuensi dia keluar dari gudang. 45% ini adalah probability atau rata-rata ya barang A itu berlalu lalang di pintu 1, di pintu gate 1. 55% itu membacanya barang A itu lalu lalang di pintu 2 itu 55% gitu loh. Ya. Jadi kalau dari data kita akan nampak item A itu keluar masuknya lebih sering di pintu 2. Item B lebih sering di pintu 2. Item C lebih sering di pintu 2 gitu. Itu cara membacanya. Oke. Ini adalah layoutnya. Jadi di contoh ini dia sudah tersedia tempat-tempatnya. Cuma kita belum tahu di lokasi nomor 1 ini nanti mau disimpan barang jenis apa. Barang yang A kah atau yang B atau yang C. 2 ini nanti punya siapa, yang 3 punya siapa, yang 4 punya siapa gitu. Jadi banyaknya lokasi ini harus besar dari atau sama dengan banyaknya kebutuhan lokasi. Jadi kita kan tadi sudah lihat di data A itu butuh 3, B butuh 2, C butuh 5. Berarti 3 tambah 2 tambah 5 butuh 10 lokasi. Ya minimal harus ada 10 lokasi. Kalau hasil perhitungan butuh 10 lokasi, tetapi gudang kita cuma punya 9, ya tidak ada solusi gitu loh. Nggak bisa diselesaikan solusi itu. Jadi dia ya masuk kategori unbounded ya. Artinya memang tidak terpenuhi constraint-nya gitu ya. Ada yang salah di situ. Oke. Nah itu syaratnya. Lalu kalau berlebih gimana Pak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi, saudara bisa perhatikan bagaimana algoritma itu bekerja jika dia berlebih gitu ya. Oke, ini pintu 1 atau gate 1 dan pintu 2. Nah, kursor saya ini bisa Anda lihat. Langkah 1 ya, langkah 1 yang harus saudara perhatikan adalah menghitung TI per SI. Calculating frequency and allocation TI per SI for each item and sorting by descending. Jadi simpelnya begini. Kita hitung dulu untuk item A. TA per SA itu datangnya dari mana? 22 per 3 ya, 22 per 3 itu datang dari mana? Ya, saudara perhatikan ya, 22 per 3 itu datangnya dari angka 22 itu datangnya dari jumlah frekuensi 16 ditambah 6 ya, 16 ditambah 6 itu datangnya 22. Oke. 3 datangnya dari mana? 3 adalah banyaknya lokasi yang dibutuhkan item A. Di data tadi sudah disebut A itu butuh 3 lokasi. Ya, A itu butuh 3 lokasi. Maka ya di sini indeks dari A itu adalah 7,3. Jadi TA per SA itu indeksnya 7,3. Nah, untuk A Anda hitung, untuk B Anda hitung, untuk C Anda hitung. Oke? Nah, saudara sudah hitung semua tuh A, B, dan C. Sudah dapat angkanya, maka saudara urutkan. Ya, diurutkan dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil. Indeks yang paling besar itu adalah B, yaitu 8,5, diikuti dengan A dan diakhiri dengan C. Ini maksudnya apa? Maksudnya nanti yang akan kita dulukan penempatannya itu adalah item dengan indeks terbesar. Nanti B yang kita dulukan, di mana dia akan kita tempatkan ya. Karena nilai indeks ini menunjukkan ya masuk kategori frekuensi atau fast moving
item, ya masuk kategori fast moving item gitu ya. Ini kan sama seperti di storage policy tadi, masuk kategori dedicated storage policy. Nah, kemudian dispesifikan lagi nanti ada indeksnya, ya, indeks untuk material yang sangat sering pergerakannya, yang sering pergerakannya, yang kurang pergerakannya, yang sangat kurang pergerakannya gitu. Maksud pergerakan itu keluar masuknya ya. Nah, itu. Nah, berikutnya kita siapkan tabel ini ya. Kita siapkan tabel ini lokasi kolom 1 itu lokasi 1 sampai dengan lokasi 10 ya. Lokasi 1 sampai dengan lokasi 10. Oke. Ya, lokasi 1 sampai dengan lokasi 10. Kemudian ada kolom jarak. Jarak pintu 1 dan jarak pintu 2. Nah, di sini perhitungan jaraknya kita menggunakan rektilinear ya, rektilinear. Jadi kita asumsi saja ya. Kalau kebetulan di contoh ini katakanlah jaraknya itu memang diberikan datanya ya. Sebenarnya kalau di prakteknya itu kita bisa gunakan rektilinear ya. Saudara harus tahu dimensinya di situ ya. Dimensi dari setiap tempat penyimpanan. Yang saya maksud dimensi itu yang ini. Ini ya, kotak ini berapa ukurannya? Katakanlah 4 kali 4. Kita pakai rektilinear. Maka dari titik ini ke titik tengah pintu 1, ini jaraknya berapa ini? Kita bisa hitung pakai rektilinear. Dari titik 1, lokasi 1 ke pintu 2 ini berapa jaraknya? Kita pakai rektilinear, gitu ya. Ya, jadi diingat lagi cara menghitung jarak menggunakan rektilinear. Dapatlah data untuk kolom jarak pintu 1 dan pintu 2. Pintu 1 dan pintu 2. Kemudian saudara hitung dari setiap jarak ini dengan probability. Tadi di sini ya. Di data ini kan gate 1 itu 45%. Kalau jaraknya itu 1, ini 45% ini kita anggap 0,45. Ya, 0,45. Kalau jaraknya ini 1 dari pintu 1 ke ya dikali dengan probability ke pintu 1 berarti 1 kali 0,45 dapat 0,45. Pintu 2 7 dikali 0,55. Jadi 7 kali 0,55 dapatnya ini 3,85. Lokasi 2 jaraknya ke pintu 1 itu 1 meter. Probability-nya 45, maka 1 kali 45 dan seterusnya. Ini ya datangnya dari sini. Oke. Ya, jadi 7 kali 55 ini untuk yang 3,85. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Tadi memang ada beberapa yang saya catat itu pertanyaan, nanti sekalian saya jawab lah. Ini proses perhitungannya saya lanjutkan ya. Sorry. Jadi distance dikali dengan frekuensi, persentase frekuensi. Nah, itu prinsipnya. Setelah dapat semua angka-angkanya ini ya, angka-angkanya ini, maka selanjutnya kita siapkan tabel berikut ya untuk memilih jarak terpendek. Ya, jarak terpendek. Kolom 1 itu adalah lokasi. Lokasinya kan ada 10, 1 sampai 10. Nah, kemudian kan ada ini nilai 4,3 ya. Lokasi 1 kolom A, nilainya 4,3. Itu dari mana datangnya? Datangnya dari penjumlahan 0,45 ditambah 3,85. Dari mana 0,45? Dari mana 0,45 itu? 0,45 itu yang tadi jarak 1 ya, jarak 1 ya dikali yang ini. Yang kolom A pintu 1 0,45, pintu 2 3,85 dijumlahin. 0,45 ditambah 3,85 dijumlahkan untuk item A dari kedua pintu. Ya, angka itu mencerminkan apa? Angka itu mencerminkan rata-rata jarak yang terjadi. Ya, jarak yang terjadi dari item A yang sebagian dia bergerak ke pintu 1, sebagian dia bergerak ke pintu 2. Jadi berapa sih jaraknya item A ini kalau ditempatkan dari lokasi 1? Berapa jaraknya ke dua pintu itu? Kalau di lokasi 2 berapa jaraknya? 3,2.
Kalau di lokasi 3 berapa jaraknya? 3,9 gitu. Nah ini kita hitung semuanya ya, saudara hitung semuanya. Oke. Saudara hitung semuanya. Ya, sampai di tabel ini ada yang bertanya. Diaktifkan aja mic-nya juga enggak apa-apa ya. Ini harus saya yang aktifkan atau saya bisa aktifkan ini. Silakan kalau ada yang ragu dari perhitungan ini, silakan ditanya. Oke, saya lanjutkan. Setelah saudara hitung semua, ya saudara jangan terpengaruh dengan apa ya arsiran yang saya buat itu. Kita balik lagi ke indeks tadi. Urutan-urutan itu kan diawali dari B, diikuti dengan A, diakhiri dengan C. Maka ya algoritmanya, saudara dengarkan dengan baik ya, algoritmanya adalah saudara perhatikan kolom B karena item B yang mau kita dulukan. Di kolom B ya, di kolom B pilihlah jarak yang paling pendek. Nah, terpilihlah 2,8 dan 3,4. Lokasi 7 dan lokasi 8. Maka tempatkanlah item B di lokasi 7 dan di lokasi 8. Nah, kenapa 2? Karena kebutuhannya kan cuma 2 B. Nah, setelah selesai B, kita beralih ke kolom A, ke item A. Di item A itu butuh 3, maka pilihlah lokasi yang masih tersedia. 7 dan 8 nggak boleh dipilih lagi. Karena 7 dan 8 sudah ditempati oleh item B. Maka saudara pilih item A. Pilihlah jarak yang paling pendek atau pilih nilai yang paling kecil. Nah, di situ terpilihlah 2, 3, dan 4. Jadi lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4 saudara pilih. Untuk tempatnya si A. Dan yang terakhir kita pilihlah C. Ya sisanya yang belum dipakai oleh B dan A. Maka saudara tempatkanlah di lokasi-lokasi yang belum ditempati oleh B dan A atau lokasi-lokasi yang masih kosong. Tempatkan di situ item C, maka terpilihlah. Nah, sehingga ini bisa kita bisa kita gambarkan layout dari item A, B, dan C sebagai berikut. Nah, ini salah satu teknik kita menempatkan layout itu. Tadi kita melayout ya. Cara kita menempatkan item-item pada fasilitas pabrik untuk tipe dedicated storage policy. Nah, ini terakhir bahannya. Sudah sampai di sini. Ya, sebelum saya closing, ada yang mau saudara tanya? Tadi misalnya pertanyaannya, jika bentuk barang itu tidak simetris, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan luas lantai? Prinsipnya sama kalau kita, misalnya begini ya, kita ada boiler, bentuk boiler itu silinder, kan bentuknya kan tidak segi empat, maka terjemahkan dia menjadi bentuk segi empat. Oh, ini ada material bentuknya tidak beraturan, ambil aja yang terpanjang, sisi terpanjang. Nah, itulah menjadi dasar kita untuk menentukan luas lantainya gitu. Jadi ambil sisi terpanjang, misalnya bentuknya tidak teratur tuh ya, ya tidak teratur itu, ambil aja yang terpanjangnya. Itu menjadi dasar kita untuk memproyeksikan meter perseginya. Jadi tetap meskipun dia tidak simetris, ya nanti saudara simetris kan dia. Kalau dimaksud tidak simetris itu kan tidak bentuk segi empat ya, irregular lah ya, bentuknya tidak beraturan. Ambil yang terpanjangnya. Nah, itulah menjadi dasar kita untuk menyediakan meter perseginya, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini terutama untuk perhitungan-perhitungan ini yang saudara belum paham prosesnya, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Untuk kasus-kasus misalnya kita punya gudangnya itu di dua lokasi yang berbeda, ya. Nah, ini tentunya ini tentunya strateginya jadi apa ya? Cara menyelesaikannya jadi berbeda ya. Kita harus putuskan dulu, misalkan kita punya dua gudang, gudang satu dan gudang dua. Nah, kita pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengalokasikan gudang satu itu kita tujukan untuk item yang mana saja, gudang dua untuk item yang mana saja, gitu. Nah, kalau kita berasumsi gudang satu dan gudang dua itu sama saja fungsinya, tidak ada perlakuan khusus, maka ya kita bisa eh, mengalokasikannya berdasarkan luas lantai yang tersedia di setiap gudang itu. Kalau gudang satu lebih luas dibandingkan dengan gudang dua, ya gudang satu lebih luas dibandingkan dengan gudang dua, maka gudang satu itu bisa kita fungsikan untuk menyimpan barang yang lebih banyak dibandingkan dengan gudang dua dan sebaliknya. Selesai dia alokasi. Barulah kita bergerak untuk gudang satu. Lupa untuk gudang satu dan gudang dua ini ada item yang nggak cukup lagi di gudang satu. Jadi sebagian kita letakkan di gudang dua misalnya begitu. Ini tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Nah, baru di gudang satu kita perhatikan, ini ada 3 item. Nah, kita pastikan kita hitung dulu setiap item ini butuh berapa lokasi dia. Sudah dapat berapa lokasi, baru kita kerjakan algoritma yang tadi untuk setiap gudang satu-satu deh. Gitu. Jadi cara menerapkannya sama saja prinsipnya. Cuma perbedaannya memang kita harus ada hitungan awal terkait dengan penetapan setiap gudang itu ditujukan untuk menyimpan jenis barang yang mana saja. Nah, itu apanya? Prinsipnya begitu. Nah, setelah itu technical, secara teknis penerapan algoritmanya sama saja seperti tadi, gitu. Perhitungan jaraknya tetap berbasis kepada masing-masing gudang, sama saja. Jadi kita nggak bisa gabungkan. Kalau dia secara fisik terpisah gudang itu ya tetap kita anggap dia dua gudang terpisah. Lupa ini dia dalam satu bangunan tapi di dinding disekat, ya. Dan pintu masuknya masing-masing setiap gudang. Ya dilakukan perhitungan jaraknya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa digabung-gabungkan. Tetap saja rasionalitasnya ya, justifikasi ilmiahnya itu perhatikan bentuk fisiknya. Cara menghitung jarak itu. Meskipun dia di gedung yang sama, tapi disekat. Jadi gudang satu nggak bisa ngakses ke gudang dua. Ya udah, berarti itu dianggap dua gudang yang berbeda, meskipun dia bersebelahan ya. Karena gudang satu punya pintu sendiri, gudang dua punya pintu tersendiri. Ya dihitung jaraknya itu sesuai dengan pintu masing-masing, gitu. Ya. Terus kemudian bagaimana cara kita menentukan jumlah lokasinya? Jumlah lokasi itu ya rasio antara banyaknya maksimum barang yang datang dibagi dengan dimensi standar dari lokasi. Contoh misalnya kita punya lokasi itu dimensinya adalah 4 kali 4 meter, berarti kan 16. Nah, barang yang 16 ya, sorry ya, 4 kali 4 16. Kemudian satu lokasi itu bisa menyimpan 10 tumpukan. Gitu ya, 10 tumpukan ya, jadi satu lokasi 10 tumpukan. Nah, barang yang datang itu ada 100 tumpukan, maka lokasi yang kita butuhkan itu adalah 100 dibagi dengan 10, berarti ada 10 lokasi yang kita butuhkan. Nah, itu cara menghitung berapa banyak lokasi yang dibutuhkan. Jadi banyaknya barang yang datang rata-rata ya dibagi dengan standar kuantiti dari lokasi dengan asumsi dimensinya sama ya, asumsinya dimensinya sama. Nah, kira-kira seperti itu apanya ya penjelasannya. Baik, saya kira saya mau akhiri kuliahnya karena saya ada kegiatan lain ya untuk apanya ini untuk untuk berikutnya. Belum. Sudah katanya. Sudah. Nah, masih ya? Iya, Pak. Oh, ini yang beda nih, Kak. Ada satu lagi nanti yang dari JNT, kalau ini buku nih. Oke, masih ada, Kak. Ya, saya kira saya mau akhiri kuliahnya ya, nanti rekamannya akan saya upload, nanti saudara bisa akses, saya kasih linknya.
Kalau mau saudara download juga mungkin filenya besar ya, saya nggak tahu persis ya. Mudah-mudahan rekaman ini bisa terekam dengan baik. Oke, demikian saja kuliah saya hari ini. Ya, baik untuk mahasiswa yang bisa hadir di virtual meeting. Terima kasih. Kemudian untuk beberapa kolega saya, dosen-dosen dari beberapa universitas yang kebetulan join dalam virtual lecture ini, juga saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lihat situasi ya, kalau situasinya masih instruksi dari rektor masih terbatas, saya akan cari cara juga selain live meeting, karena live meeting ini resource-nya cukup besar ya. Saya juga khawatir nanti mahasiswa dihindarkan untuk menjaga jarak, malah berkumpul di kafe, itu juga beresiko tinggi ya. Kalau saya sarankan mahasiswa akses wifi-nya silakan aja ke kampus, itu bisa di LP3, itu juga aksesnya cukup kuat. Yang penting kita berjarak gitu ya, memang begitu instruksinya. Ya, kalaupun nanti kita bisa laksanakan kuliahnya di kelas, akibatnya ya memang nggak bisa semua masuk di kelas itu, karena kita harus berjarak 1 kali 1 meter. Nah, ini kita carilah solusinya. Ada beberapa kuliah memang harus melalui proses perhitungan. Agak sulit juga, tapi saya lagi sedang siapkan whiteboard virtual ini, ya, karena saya harus beli perangkat. Laptop saya sebenarnya bisa ya, tapi touchscreen-nya ini terlalu sensitif ya, jadi agak terganggu tuh kalau ditulis di laptop. Saya sedang cari apa ya, nanti saya carilah tablet untuk bisa memberikan ilustrasi yang perhitungan-perhitungan, karena ini banyak perhitungan-perhitungan kuliah berikutnya. Selanjutnya saudara silakan mendalami. Untuk perhitungan ini saudara baca buku Sundara Seragu ya, di chapter warehouse, storage system ya. Kemudian beberapa konsep dan teori bisa didapatkan di dalam buku Tompkins, Facility Planning, dan juga bisa di buku Myers yang e-booknya sudah saya bagikan. Berikutnya teori ini juga perlu menjadi rujukan bagi mahasiswa yang saat ini sedang mempraktekkan tata letak pabrik di kegiatan laboratorium. Tuntutannya tidak terlalu detail ya, tapi paling tidak saudara harus punya justifikasi ilmiah ketika mengeluarkan luas lantai dan menempatkan barang-barang. Ya, silakan saja diterapkan yang rasional yang seperti apa, tidak pula harus kaku menerapkan metode-metode yang ada di textbook. Silakan nanti didiskusikan dengan para asisten. Demikian saja saya akhiri kuliahnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan saya beritahukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.